Perselingkuhan itu bukan terletak pada objek, tapi pada subjeknya. Objek atau selingkuhan bisa saja perempuan yang tidak lebih cantik dari istrinya atau lelaki yang tidak lebih kaya dari suaminya. It doesn't matter. Karena yang bermasalah adalah subjeknya, yaitu si suami atau istri yang berkhianat pada pasangan halalnya. Perselingkuhan adalah sebuah fenomena yang semakin tidak asing within our society nowadays. Fenomena ini merambah ke seluruh lapisan atau golongan masyarakat. Yang kaya selingkuh, yang miskin selingkuh. Yang good looking selingkuh, yang not very looking juga selingkuh. Yang fakir ilmu agama selingkuh, bahkan yang terlihat alim pun juga selingkuh. Walaupun fenomena ini sudah tidak lagi membuat kita kaget, tapi ada satu hal yang sampai detik ini selalu tidak bisa kita cerna dengan logika atau nalar, yaitu Padahal selingkuhannya nggak lebih cantik loh dari istrinya. atau Padahal selingkuhannya nggak lebih kaya dari suaminya. Kok bisa ya? for a while keanehan ini pun sering terlintas di benakku setiap kali mendengar berita tentang perselingkuhan. Sampai aku menyimak kajian guru kami Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah dalam kajian serial Riyadhus Shalihin episode 1243. Beliau berkata, perselingkuhan itu bukan terletak pada objek, tapi pada subjeknya. Objek atau selingkuhan bisa saja perempuan yang tidak lebih cantik dari istrinya atau lelaki yang tidak lebih kaya dari suaminya. It doesn't matter. Karena yang bermasalah adalah subjeknya, yaitu si suami atau istri yang berkhianat pada pasangan halalnya. Perselingkuhan terjadi karena subjek tidak memiliki kemampuan untuk menahan nafsu syahwatnya. Kita pasti sudah pernah mendengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, istri Al-Aziz petinggi Mesir yang membeli Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya, bukan? Well, I don't know about you guys, tapi sependek pengetahuanku, kisah itu hanya sesimpel ini. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, tapi Nabi Yusufnya nggak mau, terus beliau lari ke arah pintu, lalu baju bagian belakangnya direnggut oleh Zulaikha hingga robek, dan itulah yang menjadi bukti bahwa Nabi Yusuf berusaha menghindar atau menjauhi Zulaikha, bukan malah sebaliknya. Tapi ternyata ada 14 detail dalam cerita itu yang amat sangat penting yang aku terlepas pandang. Aku pun baru tahu setelah mengikuti kajian Halfdin terakhir yang berjudul Berawal dari Mimpi oleh Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan pada kami. Beberapa redaksi poin-poin di bawah ini aku ambil dari website rumaisyo.com. 1. Fakta bahwa Nabi Yusuf adalah seorang lelaki normal atau straight man yang memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Dan kita semua tahu bahayanya godaan wanita pada lelaki seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita. Wanita dalam ayat ini dijadikan bagian dari kecintaan pada syahwat. Wanita disebutkan lebih dulu daripada anak dan kenikmatan dunia lainnya. Ini menunjukkan bahwa wanita itu sumbernya atau pokoknya, yaitu godaan terbesar adalah dari wanita. Fath Al-Bari, jilid 9, halaman 138. Fakta kedua, Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang pemuda. Seorang pemuda tentu memiliki gejolak syahwat yang lebih besar daripada orang yang sudah tua. Fakta ketiga, Nabi Yusuf alaihi salam masih bujang. Tentu sangat bergelora syahwatnya dan tidak ada tempat pelampiasan seperti para lelaki yang sudah menikah. Fakta keempat, Nabi Yusuf alaihi salam tatkala itu adalah seorang asing atau gharib. Beliau berasal dari negara Palestina yang saat itu cukup jauh dari negeri Mesir tempat istana Zulaikha. Sebagaimana diketahui bahwa berbuat kejahatan di daerah asing adalah lebih mudah daripada berbuat jahat di tempat sendiri. Betapa banyak kita jumpai seseorang yang memilih untuk mencuri di luar kota daripada mencuri di kampung halamannya sendiri. Ini karena jika seseorang mencuri di kampung halamannya sendiri kemudian ketahuan, maka dia akan mempermalukan keluarga dan saudara-saudaranya. Seandainya Nabi Yusuf bermaksiat tatkala itu, maka keluarga dan saudara-saudaranya di kampung halaman tidak akan tahu dan tidak akan ada yang dipermalukan karena beliau jauh dari kampung halamannya. Fakta kelima, wanita yang menggoda Yusuf alaihissalam adalah seorang wanita yang cantik jelita. Gimana enggak? Istri seorang petinggi Mesir.
Asupan makanan dan perawatan fisik pastilah yang terbaik. Kalau meminjam istilah zaman now, full perawatan from head to toe. Fakta keenam, Zulaikha yang menggoda adalah permaisuri raja, berarti wanita terhormat dan kaya. Fakta ketujuh, Zulaikha adalah majikannya. Tentu perintahnya mesti ditaati oleh Yusuf. Kebayangkan pressure-nya kalau diperintah sama atasan, apalagi kalau ancamannya adalah hilangnya tempat untuk mencari rezeki. Fakta kedelapan, sang wanitalah yang butuh pada Yusuf. Wanita tersebut tak hanya mengeluarkan kata rayuan dan godaan saja, tetapi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah siap untuk melayani Yusuf. Fakta kesembilan, Zulaikha lah yang mulai menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini jarang terjadi di mana perempuan yang menggoda lebih dulu. Seperti dalam surat Yusuf ayat 23. Dan wanita, Zulaikha maksudnya, yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya padanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia, suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Fakta ke-10, pintu-pintu kamar Zulaikha telah ditutup rapat. Akhirnya mereka tinggal berdua, berkhalwat. Seorang pun tidak bisa masuk karena pintu-pintu telah terkunci. Jadi maksudnya ini situasinya sudah dikondisikan agar tidak ada satupun orang yang bisa memergoki mereka berdua. Semua budak Zulaikha sudah disuruh untuk menjauh dari kamar tersebut. Fakta ke-11, Yusuf telah lama tinggal di rumah Zulaikha sehingga tatkala beliau bersama Zulaikha, tidak akan ada seorang pun yang merasa curiga atas keberadaan Yusuf bersama sang wanita tersebut karena memang Yusuf telah dikenal dan dianggap sebagai anggota keluarga di istana tersebut. Fakta ke-12, Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat tampan. Seorang lelaki yang tampan akan memiliki kecenderungan untuk lebih percaya diri ketika hendak melayani rayuan seorang wanita. Fakta ke-13, syahwat keduanya baik Yusuf maupun Zulaikha sama-sama sudah mulai bangkit. Karena bagaimanapun juga Nabi Yusuf adalah seorang manusia yang juga dikaruniai oleh Allah syahwat kepada wanita. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surat Yusuf ayat 24. Maksud ayat tersebut adalah Nabi Yusuf sudah punya keinginan untuk berjima. Begitu pula Zulaikha. Kalau tidak dengan pertolongan Allah yang mencegahnya, pastilah terjadi perzinahan tersebut. Para ulama seperti Al-Hasan Al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ad-Dahak, As-Sudi, dan umumnya pakar tafsir terdahulu berpendapat seperti itu. Demikian disebutkan dalam Zat Al-Masir, jilid keempat, halaman 203. Dan fakta terakhir, fakta ke-14, sang wanita mengancam Yusuf dengan penjara apabila Yusuf tidak mau melayani kehendak wanita tersebut. Well, let that sink in for a while. Buat para lelaki dan suami, kalau ada di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Buat para wanita, terkhusus aku, kalau ada di posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Moral of the story, no matter how amazing or how beautiful the object is, in the end of the day, the subject play the most important role in preventing an affair from happening. Walaupun kisah tersebut konteksnya yang memiliki niat untuk berselingkuh adalah Zulaikha karena dia adalah seorang istri, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam masih single, tapi inti dari ceritanya sangat-sangat applicable dengan fenomena perselingkuhan yang sedang marak terjadi di sekeliling kita kan. Sebaik dan sekaya apapun seorang suami, kalau istrinya tidak bisa menahan nafsu syahwatnya, tentu dia akan berselingkuh dengan lelaki yang menurutnya lebih baik dari sang suami. Begitu juga sebaliknya. Sebaik dan secantik apapun seorang istri, kalau suaminya tidak bisa menahan nafsu syahwatnya, tentu dia akan berselingkuh dengan perempuan yang menurutnya lebih peka dan lebih bisa mengerti perasaannya.
Selain nafsu syahwat, ada satu faktor lagi yang cukup sering dijadikan alasan oleh seorang suami atau istri untuk berselingkuh, yaitu pemenuhan hak. Suami merasa sang istri tidak bisa memberikan hak dia sebagai seorang suami, baik secara lahir maupun batin. Istri merasa sang suami tidak bisa memberi hak dia sebagai seorang istri, biasanya lebih pada perhatian, afeksi, atau hak batiniah. Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah dalam salah satu kajiannya berkata, yang diajarkan oleh para ulama fikih dalam masalah rumah tangga adalah pernikahan itu dibangun di atas konsep menanggalkan hak. Kalimat ini terdengar simple as always, tapi kalau mau benar-benar dipahami, maknanya sangat-sangat dalam. Marriage is not about give and take. Marriage is about give and give. Kalau kita melangkah dalam pernikahan dengan sejuta harapan untuk bisa mendapatkan semua hak kita sebagai suami atau istri, niscaya kita akan kecewa. Sooner or later. Tapi kalau kita melangkah ke dalam pernikahan dengan sejuta semangat untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebaik mungkin, maka kita akan bahagia. Karena kewajiban kita sebagai suami atau istri itu urusannya dengan Allah, bukan dengan pasangan kita. Kalau sekiranya ada hak istri yang menjadi kewajiban suami belum tertunaikan, maka tugas kita sebagai istri adalah mengingatkan. Bukan untuk menuntut hak kita, tapi untuk menghindarkan suami dari dosa karena telah melalaikan kewajibannya. Dan mintalah hak kita kepada Allah Al-Wahhab yang maha memberi. Terakhir, ada sebuah kesimpulan yang dibuat oleh society dari semua kejadian perselingkuhan ini, yaitu jangan terlalu cinta sama suami, nanti dia besar kepala. So, how you propose to love your husband then? Half-heartedly? Or just barely to keep him interested with you? No, you love your husband wholeheartedly. Berikan pelayanan yang terbaik sebagai istri. Atau tunaikan kewajiban kita semaksimal mungkin karena itu semua adalah sumber pahala. Tidakkah kita ingat pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha yang menghabiskan seluruh hartanya? Bagi yang belum tahu, beliau adalah seorang bangsawan dan juga hartawan di jalan Allah untuk mendukung dakwah suaminya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah adalah mencintai suami atau istri lebih daripada cinta kita pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah akan menguji kita melalui apa-apa yang paling kita cintai. Well, what I'm trying to say is, berulang kali guru-guru kami hafizahumullahu ta'ala mengingatkan pentingnya memilih pasangan hidup dengan sangat selektif. Gak asal suka, cinta, nikah. Dikejar umur, nikah. Tekanan society, nikah. Sampai-sampai tidak paham tentang apa sebenarnya esensi pernikahan itu. Bagaimana seharusnya kita menjalani pernikahan. Apa tujuan utama pernikahan? How to deal with difficult situation. Bagaimana kalau belum juga diberi keturunan? Aturan siapa yang akan digunakan saat terjadi perselisihan? Siapa yang lebih dulu harus kita taati? Dan yang paling penting adalah apa-apa saja kewajiban sebagai suami dan istri. Karena hak suami ada pada kewajiban istri dan hak istri ada pada kewajiban suami. Agar baik suami maupun istri paham betul bahwasanya tidak ada satu masalah pun dalam pernikahan yang tidak bisa diselesaikan ketika kita selalu melibatkan Allah. Bahkan jika setelah ditelaah dari berbagai sisi, ternyata perceraian adalah penyelesaiannya, maka syariat Islam pun tidak melarang. Agar baik suami maupun istri paham betul bahwasanya perselingkuhan tidak akan pernah menjadi jalan keluar dari permasalahan dalam pernikahan.